Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, tapi sebelum kita memulai, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita saling melayani. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 3 ayat 1 dan 2, mari menyembah. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, di malam yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Demikian bacaan Mazmur kita pada malam hari ini. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan juga untuk kami semua yang mendengarkannya, Tuhan berikan hikmat untuk kami bisa mengerti, memahami, dan Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari kami.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Renungan hari ini diberi judul Menghargai Hidup. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian, berbicara singkat tentang riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan oleh Allah. Dan melalui kitab Kejadian kita bisa mengetahui bagaimana caranya Allah menciptakan segala makhluk termasuk kita, manusia. Dan dalam ayat yang ke-7 pembacaan kitab kita hari ini, kita mengetahui tentang proses penciptaan manusia, yaitu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Dan Tuhan mengembuskan napas kehidupan kepada debu tanah tersebut, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan ayat 7 ini menjelaskan bahwa Tuhan membuat manusia dari suatu bahan, yaitu debu tanah yang diberi nafas oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Walaupun tubuh jasmani kita itu berasal dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh atau nafas hidup yang asalnya dari Tuhan langsung. Dan oleh sebab itu, kita pun harus menyadari bahwa tanpa Tuhan, hidup kita sesungguhnya adalah butiran debu, ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, kita juga mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Dan kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 1 pasal 2 secara keseluruhan, maka kita akan begitu kagum, begitu takjub dengan cara Allah bekerja. Proses penciptaan dunia dan segala isinya termasuk manusia disebut sebagai sebuah pekerjaan Allah yang luar biasa.
Dan dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, saya menghitung kata pekerjaannya itu diulangi 3 kali. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa bagaimana cara Allah bekerja, tetapi melalui nas pembacaan Alkitab kita hari ini, kita mengenal siapakah Allah kita. Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Dan kalau Dia bekerja, maka ini menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang aktif, Allah yang bergerak, Allah yang dinamis. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bahwa kalau Allah kita itu Allah yang bekerja, maka Ia adalah Allah yang hidup. Ini bukan Allah yang mati. Inilah yang membedakan Allah kita dengan ilah lain yang disembah oleh orang di luar umat Tuhan. Ilah lain atau berhala itu adalah ilah yang mati. Segala bentuk berhala seperti patung dari kayu, pohon besar, batu besar, gunung, sungai, atau apapun lah berhala umat lainnya, itu adalah ilah yang mati, yang sesungguhnya tidak bisa atau tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga di sini jelas bagi kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bekerja, Allah yang hidup, yang terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah segala ciptaannya. Dan kalau Allah kita Allah yang bekerja, maka Allah tentunya mengharapkan umatnya juga adalah umat yang bekerja. Ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan menginginkan manusia tidak diam, tetapi Tuhan menginginkan kita manusia pada waktu itu di Taman Eden mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya dalam Kejadian 2 ayat 15, Allah atau Tuhan kita adalah Allah yang menginginkan umatnya untuk bekerja juga. Intinya begini, bahwa kita manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya kita sebagai manusia juga belajar untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini. Jadi berdoa, baca Alkitab, beribadah kepada Tuhan itu tidak cukup. Kita juga harus bekerja, karena dengan bekerja itu adalah salah satu bentuk kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Saya ulangi, bahwa berdoa, baca Alkitab, taat beribadah kepada Tuhan saja tidak cukup. Harus ditambah dengan kita juga harus bekerja di tengah-tengah dunia, karena dengan itulah merupakan sebuah bentuk kesaksian kita. Nah, pertanyaannya adalah bekerja yang bagaimana? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam kitab Kejadian 2 ayat yang kedua. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, atau menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya itu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Ketika Allah bekerja, Allah memberikan sebuah teladan bagi kita semua, bahwa Ia tidak hanya menghasilkan sebuah karya yang baik, tetapi Ia atau Tuhan yang kita sembah juga melakukannya dengan baik, dengan tuntas, dan mengakhiri pekerjaannya sampai selesai, sampai benar-benar selesai, tidak tanggung-tanggung, seperti itu. Dan kalau Tuhan kita menghasilkan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, tentunya Tuhan juga menginginkan kita untuk melakukan hal yang demikian juga.
Karena kalau kita lihat hari ini, ya, banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan asal-asalan, bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Banyak orang yang penting bekerja, yang penting saya dapat gaji, yang penting saya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengenai bekerjanya atau mengenai bagaimana cara kita berusahanya, itu urusan lain, itu persoalan yang lain. Itu nomor 2. Yang penting bekerja, ya. Sehingga kualitas pekerjaan yang dihasilkan sangat buruk, asal-asalan atau tidak bermutu. Tentunya ini tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, tidak bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena kalau kita mengikuti teladan Tuhan Allah kita adalah Allah yang bekerja dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Sehingga Tuhan meminta kita memiliki kualitas yang baik di dalam pekerjaan kita, tidak hanya dalam karakter kita saja, tetapi juga dalam kita bekerja. Sebab atau karena bekerja itu adalah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita, dan ini kita perlu mengevaluasi bagaimanakah kita bekerja, bagaimanakah kita melayani, bagaimanakah kita berusaha di sepanjang hari. Berikutnya saya akan bacakan kembali di dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan ayat ini paralel dengan kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita semua bisa membaca di kitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari ayat tersebut kita perlu menggarisbawahi ada beberapa kata yang ditegaskan, yaitu selesai, berhenti, memberkati, dan menguduskan. Ya, kalau kita baca lagi kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tadi, hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika kita bekerja atau berusaha atau yang masih sekolah, masih kuliah, kita itu juga harus mengerjakan apa yang kita lakukan sampai selesai, sampai tuntas. Dan penekanan berikutnya adalah ia berhenti pada hari yang ke-7. Artinya kita harus punya waktu untuk berhenti atau beristirahat. Jangan sampai 7 hari yang Tuhan sediakan selama 24 jam dalam 7 hari tersebut, kita tidak punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk berhenti atau istirahat sejenak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah istirahat seperti apa yang Tuhan kehendaki?
Istirahat yang Tuhan kehendaki adalah istirahat sambil kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Istirahat sambil kita membangun komunikasi yang baik bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan kadangkala kondisi hari-hari ini, suami dan istri itu hanya ngobrol yang penting-penting saja. Hubungan orang tua dan anak sudah tidak punya waktu lagi untuk bercanda bersama-sama karena punya kesibukan masing-masing. Dan zaman yang serba modern ini, hal yang paling mahal itu adalah komunikasi. Dan kita punya semua alat-alat komunikasi itu. Tetapi ternyata kita tidak berkomunikasi itu dengan langsung. Kita sibuk masing-masing. Bahkan kalau kita membaca kitab Keluaran 31 ayat 15, Keluaran 31 ayat 15, di sini Tuhan sangat menegaskan dengan sangat keras. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Di sini Tuhan mengingatkan kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kalau tidak, maka akan dihukum mati. Ini harus kita ketahui bahwa bukan Tuhan yang menjatuhkan hukuman mati tersebut, tapi kematian itu datang dengan sendirinya. Karena hari-hari ini banyak orang yang egois, kepala batu, tidak pernah istirahat. Jadi bawaannya emosi aja, ya. Sehingga kematian itu datang dengan sendirinya. Kematian dalam hal apa? Kematian dalam sukacita, kematian dalam komunikasi dengan keluarga, bahkan kematian dalam pengharapan ke depan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menegur kita supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Artinya Tuhan mau kita punya istirahat, kita punya waktu istirahat sambil membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan dan juga membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat kita dan juga membangun komunikasi yang baik dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, kita harus menghargai hidup yang Tuhan ciptakan dengan cara kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita ini hanyalah butiran debu, ya. Dengan menyadari bahwa kita ini hanya butiran debu tanpa Tuhan, maka kita pun menyadari bahwa kita harus selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu salah satu cara kita untuk menghargai hidup yang Tuhan ciptakan. Yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang terus bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tuntas, maka kita pun juga harus meneladani sifatnya Tuhan. Dalam kita memulai atau mengerjakan apapun, kita harus mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sampai selesai, sampai tuntas. Bukan bekerja asal-asalan, bukan berusaha asal-asalan, bukan bekerja semau kita sendiri, bukan berusaha semau kita sendiri, bukan berusaha atau bekerja menurut persepsi kita sendiri. Tapi kita harus mengerjakan itu seperti dalam kitab Kolose kalau tidak salah, apapun yang kamu lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan semuanya itu karena kita menyadari kita melakukan itu untuk Tuhan. Seperti itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah
Tuhan mau kita punya waktu istirahat sambil membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, sambil membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat kita, sambil membangun hubungan komunikasi yang baik dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini mengingatkan dan menegur kami untuk kami bisa meneladani sifat-sifatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu bahwa tanpa Tuhan kami ini hanyalah butiran debu semata, sehingga kami harus selalu membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kami juga diingatkan karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan tuntas, maka kami pun juga harus meneladani sifat Tuhan. Dalam kami memulai atau mengerjakan apapun, kami harus mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya sampai selesai, sampai tuntas. Bukan bekerja asal-asalan, bukan bekerja semau kami sendiri, atau bukan bekerja berusaha menurut persepsi kami sendiri. Tapi kami harus mengerjakan itu seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan mau juga kami punya waktu istirahat sambil membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, dengan orang-orang terdekat, dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain. Dan dalam doa syafaat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, supaya Tuhan berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, sampai kepada pemerintah yang ada tingkat RT. Biarlah amanat yang Tuhan berikan kepada mereka digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan orang banyak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi persoalan, tantangan, yaitu virus COVID-19 ini, virus corona.
Tuhan melindungi, berikan hikmat kepada semua pemimpin bangsa kami. Tuhan melindungi dan memberikan hikmat kepada seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung dalam penanganan virus tersebut. Dan Tuhan juga berikan hikmat kepada kami semua warga negara Indonesia ini untuk kami bisa sama-sama berdoa, sama-sama tetap percaya bahwa ada kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami dan juga kepada dunia ini. Sehingga kami tetap percaya Tuhan, tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan kami juga tetap meyakini bahwa darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Sehingga kami terbebas dari virus apapun, termasuk di dalamnya adalah virus COVID-19 atau virus corona. Tapi kami juga waspada dan berjaga-jaga mengikuti anjuran dari pemerintah. Berikutnya kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sakit, berbeban berat, menghadapi masa-masa sukar, dan memiliki pergumulan-pergumulan lainnya. Kami berdoa bahwa darah Yesus tadi, bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, menguduskan kami. Kami tetap melihat pengharapan itu di dalam Yesus, sehingga yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan-pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan solusi atas segala pergumulan-pergumulan tersebut, sehingga kami percaya dan tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Sehingga itu yang kami kejar, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami, memegang seluruh kehidupan kami, memegang kendali kehidupan kami. Dari kami lahir sampai nanti, sampai akhir zaman, Tuhan berjanji akan menyertai kami. Kami percaya akan hal itu. Doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami juga teringat dengan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di gereja-Mu saat ini, GPB Marturia Lojanan. Tuhan berikan hikmat-Mu juga untuk untuk Bapak Pendeta Maksi, kemudian PHMJ, para presbiter, kemudian seluruh yang terlibat di dalam pelayanan ibadah-ibadah ini, ibadah online ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kami melakukan ini dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya. Doa ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini milik-Nya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil
Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bawa ucapan syukur kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kaya, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami yang kami kumpulkan kepadamu. Bapa, kiranya kuduskanlah agar berguna untuk pelayanan kasih kami. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Gita Bakti 117 bait pertama dan yang kedua, ajar kami melakukan firman-Mu. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.